Namo Buddhaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Duyanti, yang sering dipanggil dengan nama Wiwi, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saudara, dimanapun Anda berada, kali ini adalah kali yang juga spesial, di mana kita beberapa hari yang lalu merayakan atau memperingati Hari Pahlawan. Dan kita sebagai umat Buddha juga tidak lepas dengan bahasa-bahasa kalimat-kalimat dengan kepahlawanan. Nah, nanti kita akan bahas pahlawan itu seperti apa secara umum, secara Buddhis yang benar-benar pahlawan seperti apa. Tentu saja kita harus ada narasumber, dan di samping saya sudah hadir narasumber yang tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Marianto SAG, atau beliau juga selain guru, beliau juga seorang pandita di Magabudi. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, apa kabar? Baik. Baik. Saya karena ini pakai baju Magabudi, jadi saya panggil Romo ya Pak ya. Sahabat, saudara dimanapun Anda berada, baju-baju kebesaran seperti Magabudi maupun MBI semuanya itu dipakai untuk kepanditaan di dalam agama Buddha. Dan ini Pak Marianto hadir sebagai pandita, maka saya sebut atau saya panggil Romo Marianto. Romo, kita kan beberapa hari yang lalu semuanya bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Tepatnya 10 November ya. Tepatnya hari Minggu ya. Ya, pas sekali hari Minggu kita kebaktian, tapi kita juga masih bisa memperingati Hari Pahlawan dengan cara sama-sama upacara, disatukan atau dimanapun mengadakan upacara. Nah, sekarang kita mengangkat tema menjadi pahlawan sejati secara Buddhis gitu ya Romo ya. Nah, yang ingin saya tanyakan dan tolong Romo disampaikan pengertian pahlawan secara umum dulu, karena kita sebelum ke Buddhis kita harus tahu nanti ada beberapa yang pahlawan itu seperti apa, nanti kita kan ada yang nggak tahu. Nah, sekarang Romo sampaikan secara umum dulu dan nanti berangsur-angsur saya akan tanyakan secara Buddhis. Ya. Sebelumnya Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dimanapun pemirsa TPRI berada, jumpa kembali dengan saya. Sebuah kesempatan yang baik berbagi pengetahuan tentang, pada saat ini adalah tentang pahlawan. Sesungguhnya apa sih arti pahlawan itu sendiri? Pahlawan adalah sebutan bagi mereka yang telah berjasa, bagi mereka yang telah melakukan sebuah pengorbanan yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Itulah yang disebut sebagai pahlawan. Gelar atau sebutan untuk seseorang yang telah melakukan sesuatu perubahan yang luar biasa untuk bangsa tanah air kita semua. Memang selama ini pahlawan itu cukup banyak ya. Ada sebutan pahlawan nasional, ada pahlawan reformasi, ada pahlawan sebelum kemerdekaan. Itulah mereka yang telah benar-benar berjasa bagi bangsa kita ini untuk melepas dari penjajahan. Secara heroik ya, kita sering mendengar pahlawan itu adalah mereka yang sering gugur di dalam medan pertempuran disebut sebagai pahlawan. Tetapi sesungguhnya pahlawan yang sesungguhnya nanti yang kita akan bahas. Nah, itu nilai-nilai yang dimiliki seorang pahlawan, khusus nilai-nilai khusus itu supaya kita bisa mengingat, apalagi nanti anak cucu kita tetap bisa mengingat, karena kita sudah sepakat nih bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan, dan ini harus kita tularkan, harus kita tanamkan ke anak-anak kita supaya bangsa ini diraih bukan hanya mudah segitu saja, tapi dengan pahlawan, bahkan pengorbanan jiwa dan raga. Dan nilai itu gimana Romo? Nilai yang harus dimiliki sebagai seorang pahlawan yang pertama adalah rela berkorban. Dalam pengertian Buddhis adalah kedermawanan. Seorang pahlawan yang rela berkorban bukan hanya semata materi yang dia harus korbankan, tapi jiwa dan raga harus rela dia korbankan demi cita-cita luhur yang dia perjuangkan. Ini yang sama dengan ketika Bodhisattva melakukan pengorbanan demi menyempurnakan paramitanya. Ketika dia sudah berhasil menjadi pahlawan sebagai pembimbing manusia itu sendiri. Hendaknya pahlawan juga harus memiliki ini. Kalau kita ingin menjadi seorang pahlawan, yang modal yang pertama adalah kedermawanan. Bagaimana kita harus rela berkorban demi bangsa dan negara ini. Yang kedua, harus punya spirit untuk
tidak mudah menyerah. Ya, tidak mudah menyerah di sini di dalam pengertian Buddhis bisa dikatakan harus punya aditana, punya wirya, punya semangat yang luar biasa untuk dalam sebuah perjuangan. Seorang pahlawan tidak mudah untuk menumbuhkan ini, untuk menularkan ya kepada ya dulu mungkin sebagai pimpinan-pimpinan yang sering pahlawan itu bagaimana untuk bisa menumbuhkan, memunculkan kepada rakyat untuk bisa melakukan perjuangan itu dibutuhkan di samping kedermawanan, tekad yang kuat, semangat yang luar biasa. Untuk bersama-sama ya Romo ya. Nyawa pun itu sebagai taruhan, ya. Kan seperti itu. Ini yang harus benar-benar bisa dijadikan sebagai teladan. Yang ketiga yang harus dimiliki nilai dari seorang pahlawan adalah cinta terhadap tanah air. Bagaimana seorang pahlawan menghargai betul tanah airnya. Karena dia berpikir bahwa generasi yang akan datang itu jangan sampai menderita seperti saat ini. Nah, di dalam Buddhisnya adalah bagaimana mereka memiliki Brahma Wihara. Penuh dengan cinta kasih, kasih sayang, empati dan batin seimbang sebagai wujud yang harus dimiliki bagi seorang pahlawan. Itu yang harus benar-benar dilakukan. Iya, ya. Romo. Kita sudah tahu ini pahlawan seperti ini dan ini tentu saja kita harus mengingat jasa mereka itu bukan hanya mengingatnya seperti apa ya. Nah sekarang itu bagaimana sih cara-cara kita itu mengingat pahlawan supaya bukan hanya mengingat begitu saja gitu Romo ya. Keteladanannya atau bagaimana supaya itu tadi saya katakan ini bisa kita tanamkan ke anak cucu kita ya, betul. Supaya pada generasi anak saat kita, ini betul. Satu mengingat jasa pahlawan, yang kedua menteladani kan. Kalau tidak menteladani mereka nanti akan santai. Kayaknya negara ini hanya dia didapatkan begitu saja. Betul. Kok saya nggak perlu berjuang. Padahal perjuangan harus lebih keras terutama ya Roma ya. Makanya di dalam diri kita harus bisa memunculkan teladanilah pahlawanku, cintailah tanah airku. Ini yang modal yang pertama kali yang harus kita miliki. Yang pertama adalah bagaimana cara menteladani. Saat ini pemerintah memang sudah memberikan yang terbaik dengan penganugerahan, ya, dengan gelar pahlawan. Dengan membuat nama-nama pahlawan itu dipakai untuk jalan, untuk ke nama gedung. Ini adalah sebagai bentuk bentuk penghargaan dulu. Ada juga sebagai kita seharusnya sebagai generasi mungkin di tanggal 10 kemarin mungkin ada yang melakukan upacara di makam pahlawan, ada yang acara tabur bunga. Generasi-generasi muda ini harus bisa memunculkan. Nah, jangan hanya sebatas kita ke makam pahlawan itu hanya membersihkan. Apa yang harus dilakukan seharusnya? Ya. Bahkan di sekolah-sekolah tempat saya bekerja itu di hari Seninnya itu melakukan upacara sebagai peringatan Hari Pahlawan karena hari Minggu kan libur anak-anak itu. Kita juga ada melakukan mengheningkan cipta. Ketika proses mengheningkan cipta yang sesungguhnya itu bukan hanya sebatas menundukkan kepala, apa yang harus diucapkan sebagai umat Buddha itu sendiri. Harusnya beraditana, melakukan sebuah pelimpahan jasa. Tunggu Romo, beraditana, karena ini kan bahasa-bahasa yang kurang familiar. Romo bisa jelaskan beraditana. Beraditana itu bertekad. Dia bisa mengucapkan ketika dia menundukkan kepala itu, mengucap sebuah kata, semoga dengan kebajikan yang dilakukan kini atau waktu yang lampau melimpah ya kepada sanak keluarga, kepada leluhur, kepada para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran. Semoga dengan kebajikan ini membawa kebahagiaan bagi para pahlawan. Sehingga ketika dia menundukkan kepala, bukan semata-mata hanya menundukkan bentuk secara penghormat, tapi di dalam batin harus ada sebuah upaya untuk melakukan sebuah pelimpahan jasa. Ya memang kita selalu berpikir ya, pahlawan pasti kita punya pikiran namanya orang yang besar, orang yang sudah berkorban, tentu dia akan terlahir di alam-alam yang lebih baik. Ketika dia terlahir di alam-alam baik, kita juga melakukan kebaikan, tentu dia juga ikut merasa bangga, merasa senang. Apa yang telah diperjuangkan adalah sesuai dengan harapan. Tetapi dari sekian banyak para pahlawan yang gugur di dalam sebuah pertempuran, mungkin di antara mereka ada yang terlahir kurang beruntung. Dengan pelimpahan inilah semoga para pahlawan ini juga akan terlahir di alam baik. Ya, ketika memang banyak generasi muda yang melakukan tabur bunga, jangan hanya lihat sebatas tabur bunga itu sendiri, tapi lihatlah proses.
perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan ini hendaknya harus diisi oleh generasi muda dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membuat perubahan-perubahan yang bermanfaat untuk saat ini. Nah, itu yang harus kita lakukan seharusnya ya. Tapi memang ya kadang-kadang pemahaman ya, pemahaman pahlawan ini kadang-kadang memang masih harus benar-benar ditanamkan kepada generasi muda supaya generasi muda ini benar-benar ya menyadari betul dan mengerti betul bahwa perjuangan apa yang dilakukan oleh para pahlawan itu adalah demi bangsa dan negara, demi kemajuan bangsa ini supaya bisa tidak mengalami sebuah penderitaan seperti itu. Ya pahlawan tentu akan kecewa ya ketika melihat generasi kita saat ini banyak yang melakukan hal-hal yang kurang baik sebenarnya ya. Betul ya. Baik. Tapi itu cobalah dengan mengerti, dengan mengetahui ini mereka akan lebih semangat lagi. Ya, betul. Dan kita kalau bicara seperti itu Romo, kita sering sekali mendengarkan kata-kata pahlawan kesiangan gitu kan Romo ya. Betul. Nah, gimana supaya kita itu tidak seperti pahlawan kesiangan tapi kita menjadi pahlawan sejati. Tapi ini masih secara umum ya Romo ya. Betul, betul. Ya, baik. Memang ada sering kita mendengar ya kata perumpamaan sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan pahlawan kesiangan? Banyak orang-orang yang sudah berjuang mati-matian tapi tidak diakui, tapi ada orang-orang tertentu hanya mengambil keuntungan. Nah itu yang sering dikatakan sebagai pahlawan kesiangan. Nanti Romo ya sebentar Romo. Betul. Ini masih pahlawan kesiangan. Romo berhenti dulu sesaat. Saudara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Menjadi Pahlawan Sejati Secara Buddhis dengan narasumber Romo Marianto SAG. Romo, tadi dilanjutkan ya betul. Pahlawan ya. tadi. Oke. Apa yang dimaksud dengan pahlawan kesiangan dulu ya? Iya. Tadi sudah dikatakan walaupun singkat bahwa orang-orang yang mengambil sebuah keuntungan demi diri sendiri, ya itu disebut sering dengan pahlawan kesiangan. Ini tidak boleh dicontoh, karena ini sesuatu yang tidak baik. Tapi bagaimana kita menjadikan sebagai pahlawan sejati? Sebenarnya kedebutan dari pahlawan adalah sebutan, ya. Bagi orang-orang yang telah berjasa, kita semua ini sebenarnya bisa menjadi pahlawan bagi sekitar kita. Seorang guru ketika dia mampu membimbing anak didiknya dengan baik, dengan ketulusan, keikhlasan, dia akan menjadi sebagai pahlawan untuk bangsa ini, untuk mencerdaskan generasi kita. Seorang petani ketika dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, juga menyokong kehidupan kita keseluruhan dari hasil pertanian, dia juga sebagai pahlawan. Karena kita tidak ada petani juga kita akan mengalami semua masalah. Berarti ya kan? sebenarnya Betul. kalau saya lihat Romo menjelaskan ini, setiap bidang yang ditekuni dan menghasilkan untuk orang banyak itu juga pahlawan ya Romo. Betul, cuma sebenarnya tanpa seperti tanda itu. jasa mungkin Betul. seperti itu ya. Seorang pelajar tentunya ketika dia bisa berprestasi dengan baik, dia menjadi pahlawan. Seorang atlet yang berjuang untuk negara, untuk nama harum di bangsa dan negara ini di pertandingan-pertandingan nasional, internasional, sesungguhnya dia juga sebagai seorang pahlawan ketika dia bisa memberikan sumbangsih yang terbaik untuk sekeliling kita. Ya, memang saat ini kalau dikatakan pahlawan saat ini siapa sih sebenarnya? Pahlawan saat ini sesungguhnya adalah mereka yang bisa melakukan inovasi yang terbaru, yang bisa melakukan suatu terobosan-terobosan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dengan inovasi karya mereka bisa meringankan, ya, membantu, bisa membuat sebuah terobosan yang bisa bermanfaat untuk sekelilingnya. Itu disebut sebagai pahlawan sejati yang saat ini seharusnya. Memang banyak generasi muda yang harus berani berinovasi untuk sebuah terobosan-terobosan yang bertujuan untuk masyarakat yang banyak. Dulu para pahlawan itu melakukan perjuangan itu karena melihat ketidakadilan. Ya. Saat ini generasi kita ya kalau melihat hal-hal yang tidak pantas dan kita bisa bela ya saat-saat yang seperti ini adalah sebagai bentuk untuk
memperjuangkan, dia juga bisa disebut sebagai pahlawan saat ini. Ya, secara Buddhis pernah mengatakan Sang Buddha, ya, menaklukkan ribuan musuh di dalam banyak pertempuran belum bisa dikatakan sebagai penakluk sejati. Tetapi menaklukkan diri kita sendiri, itulah sebagai penakluk sejati. Dulu sering mengatakan bahwa kenapa bangsa kita dijajah? Semuanya setuju bahwa kita dijajah karena kebodohan. Ya, bagaimana upaya dari para pejuang ini melakukan mencerdaskan kehidupan bangsa? Di dalam agama Buddha sebenarnya memang benar apa yang dikatakan oleh secara umum. Kebodohan itulah, kegelapan batin itulah yang membuat diri kita sulit untuk menjadi seorang pahlawan. Tetapi ketika kita bisa mengatasi kebodohan batin kita, sebenarnya kita akan menjadi seorang pahlawan. Berarti keluar dari penjajahan, bukan penjajahan yang secara itu ya? Ya, betul. Ya? Penjajahan bukan secara fisik ya. Fisik, dalam pengertian di sini bahwa sebagai penakluk sejati adalah harus bisa mengalahkan kebodohan. Dalam pengertian yang sesungguhnya, kebodohan itu adalah bukan berarti tidak bisa berhitung, bukan. Tapi kebijaksanaan batin kita untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kita sering, maaf sekali, bukannya seperti apa. Seperti saat ini ketika kita menggunakan gadget, ya, kita begitu habis waktu, tenaga, fokus hanya di situ. Sebenarnya ini adalah bisa menjadi sebuah belenggu bagi kita, berarti kan itu kebodohan kita. Padahal kita ketika kita berani stop menggunakan, ya, saya ingin menggunakan waktu saya, menggunakan tenaga saya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Tentunya ini adalah juga akan bisa memunculkan sebagai pahlawan sejati. Sang Buddha juga mengatakan di dalam Anguttara Nikaya bahwa bagaimana kita menjadikan sebagai spirit pahlawan itu sendiri. Sang Buddha pernah mengatakan, mengacunya adalah di dunia ini ada dua orang yang sulit sekali untuk dicari, yaitu Pubakari dan Katanyu Katawedi. Tentu ini sudah sering dibahas. Apa pengertian dari Pubakari dan Katanyu Katawedi? Bisa sama contohnya biar lebih jelas. Betul, baik. Apa yang dimaksud dengan Pubakari? Pubakari adalah orang yang telah berjasa, orang yang telah melakukan sebuah perubahan, orang yang telah membantu dengan tulus ikhlas. Bisa kita jadikan sebagai pahlawan. Pahlawan adalah sebagai Pubakari, orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang berjasa untuk negara. Nah, kita sebagai Katanyu Katawedi, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada pahlawan, hendaknya harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa berguna bagi sekeliling kita. Ya, ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi harusnya menjadikan sebagai tanggung jawab generasi kita sebagai generasi anak bangsa. Jangan kita selalu menyalahkan, oh pemerintah, oh pemimpin, tidak. Tapi tumbuhkan di dalam diri. Karena apa? Oh ya, perjuangan yang sudah dilakukan oleh pahlawan, saya sebagai Katanyu harus ada rasa terima kasih. Bagaimana mengisi? Ya, sederhana sekali lah. Generasi kita saat ini bahkan presiden sangat menyayangkan ya, kenapa judi online begitu hal seperti ini. Ini harus benar-benar kita, Ibu sebagai penyuluh, kami sebagai para guru dan para pandita juga harus benar-benar kan mengingatkan bahayanya hal-hal seperti ini. Hanya karena kesenangan. Apakah hal seperti itu harusnya ya harus benar-benar kita jauhkan ya dari diri kita. Santai-santai ya, betul. Memang harus ada saat ini ya perubahan bagaimana kita akan menuju generasi emas kita ya harus kita semua harus bisa mengisi dengan sebagai pelajar ya belajarlah yang baik, sebagai seorang pekerja bekerjalah yang baik ya. Sungguh sedih, sungguh ironis ketika kita mendengar banyak sekali adanya tawuran pelajar, adanya generasi-generasi mahasiswa ataupun yang terjerumus ke dalam sebuah permainan-permainan yang kadang-kadang justru merugikan diri sendiri, tapi tetap banyak korban tidak berhenti-berhenti sampai saat ini. Toh nanti kalau itu dilakukan, masa depan dia juga tidak diri terlindungi sendiri, betul. Ya. Berarti dia kan tidak bisa mengisi sebagai Pubakari, Katanyu Katawedi ya, karena kan pahlawan kita sudah menjadikan Pubakari ya. Jadi mereka berarti harus mengisi dirinya, harus lebih kuat, harus lebih semangat supaya dia benar-benar bisa mengentaskan dirinya dan bangsa ini. Mungkin seperti itu ya, Ramo.
siapakah yang bisa menjadikan pahlawan di dalam diri? Seorang anak menganggap ayah dan ibu sebagai pahlawan. Ya. Kalau kita sebagai agama Buddha, hendaknya Buddha sebagai pahlawan sejati kita, Buddha yang sudah bisa ya terbebas dari samsara, hendaknya kita juga harus bisa mencontoh untuk dijadikan suri teladan di dalam diri kita sebagai pahlawan sejati. Iya. Romo berhenti dulu sampai di sini. Dan saudara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Menjadi Pahlawan Sejati Secara Buddhis. Dan masih dengan narasumber kita, Romo Marianto SAG. Romo, tadi sudah sampai pada menjadi pahlawan secara Buddhis. Dan Romo sudah menjelaskan itu sebenarnya bagi kita sudah mulai mengerti dan harus mulai memahami ini, memegang kuat supaya kita itu ekspor diri kita lebih positif, tapi yang negatif tadi dikurangi atau kalau perlu dan harus dipatahkan. Baik, ada dua pemahaman ya. Di dalam pemahaman pahlawan itu sendiri harus kita benar-benar pahami betul apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan itu sendiri. Kita mengerti sebagai generasi muda harus tahu betul bagaimana perjuangan kita, literatur kita bisa baca ya. Bahkan pahlawan yang ada di Jambi ya, saya ambilkan seperti pahlawan Sultan Taha. Ya, bagaimana perjuangannya untuk bisa berperang untuk mengusir para penjajah yang saat ini dijadikan sebagai nama bandara. Ada pahlawan Ratu Masima, itu bahkan saya pernah membaca dia harus diasingkan ke Lamongan sana karena dia perjuangan untuk yang ada di kota Jambi ini sendiri. Harusnya generasi muda ini harus bisa baca literasi dengan baik sehingga pemahamannya bagus, sehingga bisa melakukan sebuah penghormatan secara mental maupun perilaku. Ya, penghormatan para pahlawan yang paling baik itu adalah dengan pemahamannya, dengan mengisi, bukan hanya sebatas hormat itu sebatas itu bukan. Itu hanya sebagai perilakunya ya. Itu perilaku. Tapi kita harus tetap lakukan sebagai bentuk apresiasi kita. Tetapi ketika kita bisa mengisi dengan berperilaku yang baik, dengan berkarya yang luar biasa untuk kota Jambi ini, khususnya untuk provinsi Jambi ini, sehingga apa yang dilakukan oleh para pejuang Jambi ini ya, ada Raden Matahir, ada Abun Jani, ini nanti generasi kita ini akan bisa mencintai pahlawan dan mencintai kota Jambi, khususnya provinsi Jambi. Nah, itu yang harus kita tanamkan, betul. Ya. Oke Romo, sekarang beberapa nggak sampai 1 menit Romo untuk closing Romo. Oke. Ya, kesimpulannya, jadi menjadi pahlawan sejati bagi diri kita dan lingkungan sekitar adalah perubahan yang luar biasa di sekitar sehingga bermanfaat untuk orang lain, adalah sebagai pahlawan sejati yang harus setiap saat kita lakukan supaya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Romo Amitabha dan Namo Buddhaya, Namo Romo Buddhaya. Anumodana yang selalu hadir untuk Romo. Sama-sama. Dan semoga apa yang Romo sampaikan ini membuat generasi muda mengeksplos dirinya supaya lebih maju, terutama untuk mengenang jasa pahlawan, bukan hanya melihat secara fisik tetapi meneladani secara batin juga. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan di sini, semoga ini bermanfaat dan menjadikan saudara menjadi pahlawan sejati untuk diri saudara juga untuk bangsa ini. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. sadu.